Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat terbingkai salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi penuntun umat, Nabi akhirul zaman, tidak lain dan tidak bukan, yakni Sayyidina Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Dewan juri yang saya hormati, hadirin wal hadirat, pemirsa Lembang Tanah Doang TV yang saya muliakan, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan ceramah yang berjudul Anak Soleh Investasi Dunia dan Akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di awal ceramah ini, Rayyan ingin bertanya, maukah teman-teman dirindukan surga? Pertanyaan berikutnya, maukah Bapak Ibu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat? Tentu semuanya mau. Lalu syaratnya bagaimana? Upayakanlah teman-teman menjadi anak yang soleh, dan upayakanlah Bapak Ibu memiliki anak-anak yang soleh. Karena dari anak solehlah orang tua akan mendapat aliran pahala yang abadi dan tidak akan terputus. Sebagaimana dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata banu Adama inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ula." Artinya, jika anak Adam meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa anak yang soleh akan menjadi investasi yang sangat berharga bagi dirinya maupun orang tuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Islam, anak soleh adalah anak yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta bersungguh-sungguh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan mereka ke dalam golongan orang yang soleh. Sebagai orang tua, tentunya mendambakan memiliki anak yang soleh. Untuk mewujudkannya, orang tua harus berusaha memberikan pendidikan yang islami sejak dini, mengajarkan tentang adab serta akhlak yang mulia, dan tidak lupa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu untayan kata yang termuat dalam kitabullah ialah doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dalam munajatnya, sang Khalilullah memohon kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Adapun doa tersebut terdapat dalam Al-Quran surah Asy-Syaffat ayat ke-100 yang berbunyi, Rabbi habli minas solihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Nah, Bapak Ibu harus mengamalkan doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan anak yang soleh, yang akan menjadi qurrata ayun bagi orang tuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah buku yang berjudul Golden Ways Anak Soleh, karya Zainal Abidin, bahwa anak soleh adalah investasi yang dijamin tak akan pernah rugi. Anak soleh merupakan investasi jangka panjang yang tidak pernah terputus pahalanya sampai berakhirnya kehidupan yang fana ini. Oleh karena itu, mari teman-teman semuanya agar memotivasi diri menjadi anak yang soleh, dengan bersungguh-sungguh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, yang senantiasa mendapatkan keberkahan serta derajat yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah ceramah singkat saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, maka itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Kanita, saya itu rasanya terhipnotis deh dari apa yang disampaikan adik kita Rayyan ini, karena saking hebatnya, saking luar biasanya dia menyampaikan ceramahnya. Ya, dan langsung saja ya kita meminta nih komentar-komentar dari para dewan juri, dipersilahkan Ustaz. Iya, assalamualaikum Nak Rayyan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, bersemangat sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semangat dulu Nak Rayyan ya. Kita tidak heran ya bulan puasa ya. Kalau saya lihat Nak Rayyan ini, saya sudah membayangkan dia ada di atas podium untuk berceramah di masjid-masjid. Iya. Ini di depan Nanda ini panitia masjid semua. Sudah bisa di charter nanti ini pas Pak ya. Pak Abdullah. Iya. Saya sudah bayangkan seperti itu. Saya hanya menyampaikan tetap bersemangat dan jaga kondisi supaya tetap bisa lanjut di 5 besar ya Nak Rayyan ya. Ya, semangat insyaallah ya. Itu saja mantul ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Ananda Rayyan Abdullah. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Kelas berapa Nak? Kelas berapa sekarang? Kelas 5. Kelas 5, berarti masih ada satu lagi menjadi kelas 6. Masih bisa ikut nanti pada tahun yang akan datang. Jika tidak juara 1, juara 2, juara 3 ya. Iya, Rayyan, ya Rayyan, kalau saya lihat-lihat itu Rayyan itu artinya bijaksana ya, bisa juga pemikir, bisa juga cerdas. Mudah-mudahan namamu Nak seperti itu, bijaksana, cerdas ya. Iya, lagi-lagi suaranya cukup jernih mulai saat saya putar videonya. Intonasimu juga Nak hari ini cukup baik. Dan ada satu yang menarik adalah
Bagaimana menjadi anak soleh? Ananda mengatakan upayakan menjadi anak yang soleh. Upayakan juga bapak ibunya menjadi anak saleh. Bapak ibu-ibu jadilah dulu anak saleh sebelum anak kita menjadi anak soleh dan saleha. Kemudian insya Allah anak saleh akan menjadi investasi dunia akhirat. Luar biasa ini, luar biasa. Kayak sudah di atas mimbar memberikan fatwa kepada teman-teman yang lain. Kita berharap mudah-mudahan Rayyan tetap sehat lahir batin. Demikian juga peserta yang lain. Saya kira itu Ananda Rayyan. Senyum dulu sedikit Rayyan. Mana senyummu? Senyum ya. Senyum sambil derajat. Coba senyum. Tidak bisa senyum. Ya, sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayyan Abdillah. Saya sudah bisa menebak apa hobinya Rayyan. Apa itu, Ustaz? Pasti hobinya itu adalah sholat. Kenapa? Saya memperhatikan mulai dari video pertama hingga sekarang itu bersedekap terus kalau tampil. Iya. Luar biasa ya. Iya. Yang menarik memang adalah ketika seorang penceramah itu bertanya kepada audiens, itu sebuah nilai plus. Kenapa? Cara untuk mengambil perhatian audiens itu adalah dengan cara bertanya. Jangan sampai kita sudah melaju dengan cepat, materi kita sudah kemana, tapi ternyata audiens itu masih enak sendiri dengan urusannya. Sekali lagi, cara untuk memancing audiens itu adalah dengan cara bertanya. Untuk lebih bagusnya lagi, saya sampaikan ke Nak Rayyan, nanti kalau misalnya lolos di penampilan berikutnya, penampilan yang terakhir, upayakan nanti suaranya, intonasinya itu kalau bisa ada suaranya yang agak tinggi, lalu kemudian ada suaranya yang agak pelan. Insya Allah akan lebih mantul lagi. Terima kasih. Ya. Masya Allah sekali ya komentar dari Dewan Juri kita. Sebelumnya saya mau mendengar mana sih pendukungnya dari adik Rayyan? Mana suaranya sebutannya? Masya Allah. Banyak ya Biasa pendukungnya Rayyan. pendukungnya. Ya. Kami infokan kembali bahwasanya setelah ini akan ada penampilan dari peserta keempat yaitu dari SD Tabang. Namun jangan kemana-mana, tetap di Festival Dai Kepulauan Selayar.